Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bi syari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Fa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, amma ba'd. Yang saya muliakan Dewan Penguji yang mohon maaf tanpa saya sebutkan nama satu persatu karena memang belum hafal. Yang saya hormati tokoh-tokoh yang hadir di sini juga mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Memang saya baru melihat barangkali, dan fans of Roma and Soneta yang saya banggakan. Forza, tentunya Promovendus Saudara Saifuddin Latif yang saya cintai, bahwa 10 menit memaparkan music is not just for fun, but it has a responsibility to Allah and human beings. Nggak cukup, Prof. Terlalu dangkal nanti. Tapi apa boleh buat, Prof? 10 menit saya coba. Kenapa saya mendeklarasikan Soneta The Voice of Muslim pada 13 Oktober tahun 73? Karena ada keresahan saat itu di dalam bermusik. Semua musik itu umumnya identik dengan drunk, identik dengan tarikus shalah, identik dengan free sex. Saya merasa resah kalau ada orang sholat, seniman sholat itu dibilang sok santri, enggak pas jadi seniman. Kalau enggak mabuk, enggak pantas jadi seniman. Kalau pergaulannya enggak nyampur baur, enggak seniman gitu. Itu yang menimbulkan keresahan. Masya Allah, saat itu saya hampir dalam setiap sholat saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, seandainya bakat musik yang Engkau berikan kepadaku ini hanya memperlebar jalanku ke neraka, tolong dicabut ya Allah. Nangisnya udah 5 menit dok. Seandainya musik ini dapat membawa kepada keridhaan-Mu, bimbing saya ya Allah. Nah inilah doa saya. Kalau enggak, saya enggak mau main musik. Nah akhirnya by the time saya melihat ternyata Allah membuktikan bahwa Allah mengabulkan doa saya ketika melalui kontroversi yang luar biasa dakwah dalam musik ini. Jihad saya yang pertama itu mengucapkan Assalamualaikum di panggung musik. Dulu nggak ada salam-salam di panggung musik, itu adanya di panggung-panggung tablik formal dan sebagainya. Nah, itu di Ancol ketika itu langsung hujan lumpur, hujan sendal, hujan batu, dilempari batu kita, saya waktu itu. Nah terus dari sana qalan Nabi iqtanim khamsan qabla khamsin syababaka ila akhir. Dari sana qala ta'ala
yaitu la ilaha illallah. Nah, muncullah media saat itu menyerang saya, semua media menyerang saya. Roma mengkomersilkan agama, Roma menendangkan ayat Quran, sehingga saya disidang oleh MUI waktu itu, disaksikan oleh wartawan, para ulama, juga seniman. Waktu itu MUI kantornya di Masjid Agung Kebayoran. Kiai, saya lupa itu ketua MUI waktu itu, Ghazali, Syukri Ghazali, Kiai Syukri Ghazali waktu itu, bahwa coba Anda perdengarkan lagu-lagu Anda, terutama yang menendangkan Al-Quran, mengkomunikasikan agama, yang mana itu. Saya putarlah lagu La ilaha illallah. Lagu itu mengutip Suratul Ikhlas. Ketika saya baca Suratul Ikhlas, nggak ada musik, yang ada sound effect angin. Baru setelah selesai Suratul Ikhlas, baru ada musik, bam bam barararam. Nah, baru saya terjemahkan artinya, katakan Tuhan itu satu, dan seterusnya. Lalu alhamdulillah saat itu Ki Syukri Ghazali dan seluruh ulama menyatakan, oh kalau lagu seperti ini boleh diperbanyak. Nah, disitulah saya mendapat support dari menemukan beberapa kiai menjadi kolektor daripada soneta. Kenapa demikian? Ketika saya ikut meramaikan konser di Jepang, di Yokohama dan Tokyo, dalam rangka WOMAD, World Music and Dance, ada seorang rektor Universitas Tokyo bertanya kepada saya tentang lagu-lagu yang kok mengandung sosial, religi, politik, dan sebagainya. Nah, disitulah pertama keluar statement saya. Saya katakan, music is not just for fun, but it has a responsibility to Allah and human beings. Bahwa musik tidak sekedar media hura-hura, dia ada pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia. Kenapa? The power of music can change character. The power of music bisa merubah karakter, bisa merubah perilaku manusia, bahkan sebuah komunitas. Nah, ini ketika saya diundang oleh University of Pittsburgh pada 2019 yang lalu dalam rangka International Conference on Islam and Popular Culture in Indonesia and Malaysia, dia meminta apakah effectivity dari musik itu memang betul. The power of music can change. Di situ dari 9 negara yang hadir, semua membuat paper. Paper saya berjudul Music is a medium for communication, for information, for unity, even for preach, dakwah. Dalam disertasi saya, dalam paper saya itu, bukan disertasi ini, tapi tanpa disertasi saya juga profesor nih, Prof, mohon maaf, Prof. Ada universitas di Amerika memberi gelar saya Profesor in Music. Saya bilang, saya nggak pernah, profesor itu ngajar. Saya nggak mengajar, saya nggak aktif di university. Anda telah mengajar dangdut di ratusan universitas in the world. Makanya Anda, you are professor in music, kayak gitu. Sorry, Prof, saya nggak profesor loh. Jadi ketika itu, di sana saya memberikan satu contoh, Prof. Ada seorang dosen bahasa Inggris, namanya saya lupa. Saat itu ketika syuting film Menggapai Matahari di Surabaya, satu lagi istirahat di satu restoran, tiba-tiba datanglah seseorang yang berpenampilan dandy, ganteng, berjas, pakai jas, pegang tas. Dia bilang, "Are you Rama, ya Rama?" Yes, I am. Langsung saya dipeluk.
Dia memang itu dalam bahasa Inggris. Saya dipeluk erat dan lama. Setelah dilepas, you are my teacher. Saya bilang, please have a seat. How can you say it like that? Dia cerita, saya dosen bahasa Inggris di sini, di Erlangga. Anda adalah guru saya. Bagaimana saya bisa mengatakan Anda guru saya? Banyak pola hidup saya, banyak aktivitas saya, banyak langkah saya itu terinspirasi dari lagu-lagu Anda. Dan banyak masalah-masalah saya yang solusinya ada di lagu-lagu Anda. You are my dan saya menyatakan kepada teman-teman dosen, kamu harus dengar soneta. Wallahil azim, ini satu peristiwa yang terjadi di saudara saya itu. Ini saya muat dalam paper saya waktu itu di Amerika tadi. Dan yang terakhir, Dok, Prof, Dok. Ada satu testimoni dari seorang mahasiswa yang punya penyakit kanker, Prof. Waktu itu tahun baru, saya lagi mentas di Monas. Ada seorang mahasiswa cantik, tapi nggak ada apa-apa. Bawa hadiah, Prof. Masih saya, dia diantar oleh seseorang. Bang Haji, dia pengen ketemu. Kalau nggak salah diantar AK Forsa, Ketua Forsa, kalau nggak salah. Ya, Ketua Umum Forsa, Saudara AK. Ini Bang Haji, mau ketemu Anda, mau kasih hadiah. Kenapa? Nanti biar cerita sendiri. Dibilang Bang Haji, saya ini punya penyakit kanker stadium 3. Divonis sama dokter udah nggak bisa lah, pokoknya stadium 3 menjelang 4 gitu. Tapi setiap malam, setiap saat seputar lagu Anda. Saya suka lagu Anda. Saya dengarkan, saya terus. Hingga sampai satu saat saya merasa nyaman. Kemudian saya ke dokter lagi, dia bilang, kanker Anda sudah hilang 99%. Subhanallah. Dan ini hadiah buat Bang Haji. Nah, saya konfirmasi kepada seorang dokter. Teman saya ada dokter apa namanya? Dokter Shibro. Dok, apa pengaruh musik terhadap penyembuhan atau kesehatan? Apa bisa? Dibilang bisa. Terhadap kanker, Dok? Bisa. Dijelaskan secara ilmiah. Bla 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 bla. Subhanallah. Nah, jadi artinya saya ingin membuktikan bahwa Masya Allah, Subhanallah, the power of music bisa bahkan merubah, di samping merubah karakter seseorang. Kalau ini banyak saya mendapatkan pengakuan. Bang Haji dulu saya peminum, Bang Haji dulu saya pemabuk, Bang Haji dulu saya penjudi, Bang Haji dulu saya begini. Itu banyak sekali saya dengar seperti itu. Tapi setelah mendengar lagu ini, alhamdulillah Bang Haji. Subhanallah, thumma subhanallah. Jadi oleh sebab itu, Masya Allah, kembali tadi teringat kepada sejarah Wali Songo, bahwa mengislamkan Indonesia dengan seni. Masih ada waktu, Dok? Prof? Masih. Barangkali saya di sini ingin menjelaskan apa iya sih? How? Bagaimana musik bisa merubah manusia? Oke. Musik adalah nada. Ya, di antara struktur musik ada nada, ada irama. Sekarang saya mau melantunkan sebuah irama. Misalnya contoh. La 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 la. Sekarang
tanya diri Anda masing-masing. Ketika mendengar nada itu, apa yang terjadi di jiwa? Terasa lembut, terasa sejuk, terasa apa, ya kan? Nah sekarang nada tadi saya isi dengan lirik. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Nada yang menyentuh tadi diisi dengan lirik yang kawin, yang apa namanya, yang match, yang harmoni. Dia akan punya daya sentuh yang luar biasa, yang bisa bermakna menyentuh. Dia akan punya daya sentuh karena manusia punya sense of art, sense of music. Semua manusia, dan semua manusia punya sense of religi, katakanlah seperti itu. Seateis apapun manusia, dia pasti mengakui adanya Tuhan. Nah, disinilah saya melihat luar biasa the power of music. Oleh karena itu saya komit untuk menjadikan musik ini sebagai musik dakwah. Dan barangkali sekedar yang bisa saya sampaikan, mohon maaf. Selamat, belum mulai ucap selamat ya? Belum lulus ya? Selamat atas, maksud saya bukan kelulusannya, belum tentu. Atas penampilan Anda yang saya sampai meneteskan air mata di sana. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.